Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngeklik video ini. Dan kali ini aku akan ngebahas tentang biografi Gubernur DKI Jakarta yang menjabat mulai dari 16 Oktober 2017 kemarin. Tapi sebelum lanjut ke videonya, teman-teman jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini. Dan buat yang udah subscribe, aku ucapin terima kasih banyak. So, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita masuk ke videonya. Bernama lengkap Anies Baswedan ini lahir di Kuningan, Jawa Barat gitu ya, pada tanggal 7 Mei 1969. Jadi Pak Anies ini lahir dari keluarga pendidik. Pasalnya diketahui ayahnya Pak Anies ini, yakni Rashid Baswedan, berprofesi sebagai seorang dosen dan sempat menjadi wakil rektor di Universitas Islam Indonesia. Sementara ibunya ini sendiri merupakan dosen dan guru besar di Universitas Negeri Yogyakarta yang bernama Prof. Dr. Haja Alia Rashid. Jadi selain menjadi seorang dosen, ibunya Pak Anies ini juga diketahui aktif gitu ya di berbagai kegiatan sosial, agama, dan kemasyarakatan. Pak Anies juga ini diketahui merupakan cucu gitu ya dari pejuang kemerdekaan Indonesia bernama Abdurrahman Baswedan. Pak Anies ini diketahui punya 3 bersaudara gitu ya. Pak Anies ini anak sulung dan punya 2 orang adik bernama Ridwan Baswedan dan Abdillah Baswedan. Pak Anies ini dibesarkan di kota Yogyakarta. Dan pada saat menginjak usia ke-5 tahun, Pak Anies ini bersekolah di Taman Kanak-Kanak Masjid Syuhada gitu ya. Dan melanjutkan sekolah dasarnya di SD Laboratori Kota Yogyakarta. Masa kecilnya Pak Anies ini terbilang unik dan berbeda gitu ya dari masa anak-anak kecil yang lain gitu ya. Pasalnya selain Pak Anies ini diketahui punya banyak teman, terus Pak Anies juga ini mudah bergaul, Pak Anies juga ini diketahui dari kecil sudah mulai berorganisasi sejak kelas 5 SD. Bahkan di usianya yang masih anak-anak ini, Pak Anies ini udah punya klub gitu ya, klub kecil yang dinamakan Kelabang, yakni kelompok anak berkembang. Jadi anggotanya itu anak-anak berusia 7-15 tahun. Dan kelompok ini juga, yakni Kelabang, aktif gitu ya mengadakan berbagai kegiatan olahraga dan juga kesenian. Kemudian setelah tamat dari pendidikan dasar, Pak Anies ini melanjutkan gitu ya pendidikannya di SMP Negeri 5 Yogyakarta. Di sini Pak Anies juga masih aktif di organisasi intrakampus atau OSIS sebagai ketua seksi pengabdian masyarakat, di mana salah satu tugas Pak Anies itu adalah mengumpulkan dan menyampaikan bantuan kepada warga sekolah yang mengalami musibah dan menjenguk mereka atau anggota keluarga mereka ketika ada yang sakit atau meninggal. Kemudian setelah lulus dari SMP, Pak Anies ini melanjutkan studinya di SMA Negeri 2 Yogyakarta. Jadi baru 3 bulan gitu menjadi anak SMA, Pak Anies ini sudah terpilih gitu ya menjadi wakil ketua OSIS dan mengikuti pelatihan kepemimpinan bersama dengan 300 pelajar ketua OSIS di seluruh Indonesia. Dan setelah itu tepatnya pada tahun 85, Pak Anies ini terpilih menjadi ketua OSIS seluruh Indonesia. Bayangin ya guys ya, satu SMA udah jadi ketua OSIS di seluruh Indonesia, itu keren banget. Dan setelah itu Pak Anies ini dipilih gitu ya untuk mengikuti program pertukaran pelajar AFS dan tinggal selama setahun di Amerika Serikat. Nah, karena program pertukaran pelajar ini, Pak Anies itu harus menempuh pendidikan selama 4 tahun lamanya gitu ya. Tapi meskipun lama, Pak Anies ini merasa nggak rugi. Sebab Pak Anies ini mengatakan, ya udah nggak apa-apa gitu ditarik setahun ke belakang untuk selanjutnya dilempar jauh ke depan. Karena menurut Pak Anies, pengalamannya ini atau tinggal di luar negeri ini sangat membuka wawasan Pak Anies yang terbilang masih remaja pada saat itu. Dan pada saat kembali, Pak Anies ini mendapatkan gitu ya kesempatan untuk bergabung di bidang jurnalistik di program Tanah Merdeka di Televisi Republik Indonesia cabang Yogyakarta. Dan Pak Anies juga berkesempatan untuk mewawancarai gitu ya tokoh-tokoh nasional terkenal, diantaranya ada Bapak Fuad Hasan yang notabene pada saat itu adalah Menteri Pendidikan Republik Indonesia, dan Ibu Negara yakni almarhum Tien Soeharto yang membuat Pak Anies ini menjadi beken gitu ya, terkenal sampai Pak Anies ini wajahnya ada di majalah-majalah. Kemudian tahun 89 Pak Anies ini kembali melanjutkan pendidikannya di Fakultas Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada, dan pada saat kuliah
Pak Anies ini diketahui memang tetap aktif berorganisasi dengan bergabung di himpunan mahasiswa dan menjadi salah satu Majelis Penyelamatan Organisasi HMI di UGM. Dan karena bakat kepemimpinannya Pak Anies memang ini udah kuat gitu ya, Pak Anies ini terpilih menjadi Ketua Senat Fakultas. Kemudian Pak Anies itu terpilih lagi jadi Ketua Senat di Universitas Gadjah Mada. Dan Pak Anies juga ini membantu gitu lahirnya kembali Senat Mahasiswa setelah dibukukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu. Kemudian Pak Anies juga ini membentuk Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM sebagai lembaga eksekutif dan mempromosikan Senat sebagai lembaga legislatif yang disahkan Kongres pada tahun 93. Dan di masa kepemimpinannya, Pak Anies juga ini memulai gerakan berbasis riset. Nggak cuman aktif di organisasi media, Pak Anies ini juga sempat gitu ya memenangkan lomba menulis tentang lingkungan dan mendapatkan hadiah untuk kuliah musim panas di Tokyo pada tahun 95 gitu ya. Setelah berkuliah sekitar 6 tahun, itu tergolong lama ya guys ya, tapi walaupun lama, Pak Anies nggak merasa sia-sia gitu ya, sebab Pak Anies ini nggak hanya dapat ilmu sama gelar juga, tapi Pak Anies ini mendapatkan segudang pengalaman saat berkuliah gitu ya. Dan setelah lulus, Pak Anies ini menikah gitu ya dengan seorang wanita lulusan psikolog bernama Ibu Hajah Ferry Farhati Ganis pada tanggal 11 Mei 1996. Dan dari pernikahan beliau ini dianugerahkan 4 orang anak. Yang pertama Mutiara Nisa Baswedan, ada Mikael Azizi Baswedan, Kaisar Hakam Baswedan, dan Ismail Hakim Baswedan. Kemudian pada tahun 1997, Pak Anies ini mendapatkan beasiswa gitu ya dari Amerika Indonesia untuk melanjutkan kuliah masternya atau S2 dalam bidang keamanan internasional dan kebijakan ekonomi di Universitas Maryland dan lulus pada Desember 1998. Setelah lulus dari Maryland, tepatnya tahun 1999, Pak Anies ini kembali mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan program doktoralnya di bidang ilmu politik. Gitu ya, dan di sana pada saat kuliah ngambil doktoral, Pak Anies ini bekerja sebagai asisten peneliti dan meraih beasiswa yang hanya diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi dalam bidang ilmu politik pada tahun 2004. Setahun setelahnya Pak Anies ini mendapatkan gitu ya akhirnya gelar doktoralnya, terus pas dapet selesai kuliah balik beliau ke Indonesia tahun 2005-2007. Pak Anies ini bekerja sebagai peneliti utama di Lembaga Survei Indonesia dan pernah bekerja juga sebagai National Advisor bidang otonomi daerah bagi pembaruan tata pemerintah Jakarta. Nah, setelah itu pada 15 Mei 2007, Pak Anies ini dilantik gitu ya menjadi rektor yang paling muda di usia 38 tahun di Universitas Paramadina. Setahun setelahnya, setelah jadi rektor, Pak Anies ini merintis gitu ya program beasiswa di Universitas Paramadina bernama Paramadina Fellowship. Jadi beasiswa ini diadopsi dari universitas-universitas yang ada di Amerika Utara dan Eropa gitu ya, dengan cara menyematkan nama sponsor sebagai predikat penerima beasiswa. Jadi contohnya begini, contohnya misalnya mahasiswa A gitu ya mendapatkan beasiswa dari institusi B yang menjadi sponsornya, maka setelah lulus nggak langsung nama mahasiswa terus gelar, tetapi di belakang nama mahasiswa itu dicantumkan dulu nama sponsornya. Kemudian gebrakan yang lain itu Pak Anies juga membuat gitu ya mata kuliah anti korupsi yang dimulai dari kerangka teoritis sampai laporan investigasi tentang praktik korupsi. Pak Anies membuat gebrakan dengan pengajaran anti korupsi ini karena menganggap sebenarnya korupsi ini sebagai salah satu persoalan bangsa yang memang harus dibersihkan gitu ya. Jadi harus dipahami kemudian dibersihkan dengan cara belajar dulu apa sebenarnya korupsi ini. Kemudian pada 2009 setelah sempat belajar di Amerika Serikat, Pak Anies ini menyadari gitu bahwa anak-anak di Indonesia ini sebenarnya sangat membutuhkan kompetensi kelas dunia untuk dapat bersaing di lingkup global. Dalam arti anak-anak Indonesia ini harus juga punya pemahaman yang cukup gitu ya, terutama yang berada di daerah-daerah. Sampai akhirnya Pak Anies ini menginisiasi Gerakan Indonesia Mengajar yang merupakan tindak lanjut ide yang pernah diutarakan almarhum Prof. Kusnadi Hardja Sumantri. Dan gerakan ini juga dimaksudkan untuk
mendorong gitu ya kemajuan pendidikan Indonesia secara real, nyata. Jadi bukan hanya sekedar seminar, diskusi, tetapi Pak Anies mau ini merupakan program konkret gitu ya, dengan cara mengirimkan sarjana terbaik Indonesia menjadi guru SD gitu ya, di pelosok-pelosok agar merata. Jadi kalau dilihat-lihat memang Pak Anies ini banyak banget gitu guys ya gebrakan-gebrakannya. Itulah mungkin sebabnya Pak Anies ini pernah masuk gitu ya dalam majalah Forage Police, di mana Pak Anies ini menjadi satu-satunya orang Indonesia yang berhasil masuk dalam majalah tersebut dalam kategori 100 intelektual publik dunia. Terus Pak Anies juga pernah 2009 gitu ya, pernah dapat penghargaan sebagai tokoh muda yang dinilai memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Terus pernah juga masuk di majalah terbitan Jepang tahun 2010 dalam kategori 20 tokoh pembawa perubahan dunia. Jadi waktu itu Pak Anies disandingkan dengan Vladimir Putin gitu ya guys ya, dan Presiden Venezuela. Dimana mereka-mereka ini diperkirakan akan sangat berperan gitu membawa perubahan dunia di 20 tahun akan datang. Bahkan majalah berbahasa Jepang ini menilai bahwa sebenarnya Pak Anies ini adalah salah satu calon gitu ya, pemimpin Indonesia di masa akan datang. Terus tahun 2010 pernah juga masuk ke dalam daftar 500 muslim paling berpengaruh di dunia guys ya, versi Royal Islamic Strategy Student Center. Kemudian di tahun yang sama 2010 juga pernah dapat penghargaan dari pemerintah Turki gitu ya, atas kesuksesannya dalam program Indonesia Mengajar. Dan yang paling terbaru itu Pak Anies masuk dalam jajaran pahlawan transportasi dunia pada tahun 2021 kemarin, di mana penghargaan ini diberikan kepada 21 tokoh dunia gitu ya, yang mampu mengembangkan sistem transportasi urban berkelanjutan di tengah tantangan global dalam menghadapi COVID-19. Jadi di dalam daftar tersebut, Pak Anies ini disejajarkan dengan CEO dari Tesla, yakni Elon Musk. Penghargaan ini diberikan karena dengan kepemimpinan Pak Anies ini, Jakarta telah mengalami peningkatan gitu ya dalam segi transportasi umum massal selama pandemi COVID-19. Salah satunya adalah dengan integrasi bus rapid transit yang diimplikasikan ke dalam sistem Jaklingko. Kemudian awal mula Pak Anies ini terjun di dunia politik itu tahun 2013 ya guys ya. Jadi terjunnya Pak Anies ini ke politik dengan mengurus negeri ini dinilai sebagai ikhtiar gitu ya, untuk melunasi janji kemerdekaan yang tentunya bukan hanya Pak Anies, tapi seluruh warga Indonesia, seperti apa yang dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Jadi pada 15 September 2013, Pak Anies ini menggagaskan kepada semua orang untuk ikut terlibat dalam mengurus negeri. Hal ini Pak Anies buktikan secara nyata ya dengan membuat gerakan turun tangan yang hanya dalam waktu sekitar 1 tahun itu berhasil mengumpulkan 300.000 relawan tanpa bayaran. Kemudian pada 2014 Pak Anies ini bergabung gitu ya dalam tim pemenangan Capres Joko Widodo dan Bapak Yusuf Kalla sebagai juru bicara beliau, dan setelah Pak Jokowi ini menjadi presiden, Pak Jokowi ini menunjuk Pak Anies sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi di awal tugasnya sebagai menteri, Pak Anies ini merombak gitu ya, banyak merombak organisasi di lingkup Kementerian Pendidikan seperti Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dipisahkan dan digabungkan dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Selain itu, Pak Anies juga melakukan pembenahan gitu ya pada seleksi terbuka Kemendikbud. Kemudian Pak Anies ini melakukan distribusi kartu Indonesia Pintar. Terus Pak Anies juga membuat program sekolah aman serta menghimbau kepada orang tua untuk mengantar anaknya sekolah pada tahun ajaran baru. Pak Anies juga mengubah kebijakan ujian nasional, jadi bukan lagi sebagai tolak ukur kelulusan, tetapi hanya sebagai pemerataan kualitas pendidikan di daerah-daerah. Dan yang terakhir, Pak Anies juga ini menerapkan gitu ya kurikulum pendidikan terbaru serta menyebarkan guru-guru berkualitas agar guru-guru di daerah-daerah itu merata gitu ya. Dan Pak Anies juga menghapus masa orientasi sekolah. Jadi sebenarnya banyak banget prestasi yang dibuat oleh Pak Anies ya ketika menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Jadi Pak Anies ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan pada tahun 2014, kemudian digantikan pada pertengahan 2016.
Usai menjabat sebagai menteri, Pak Anies ini diusung oleh Partai Gerindra untuk maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta ke-19 bersama Bapak Sandiaga Uno sebagai calon wakil gubernur. Kemudian Pak Anies ini akhirnya terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 bersama Sandiaga Uno, wakilnya mengalahkan pasangan Bapak Ahok dan Pak Jarot. So, teman-teman, mungkin itu aja tentang perjalanan gitu ya. Aku kagum banget dengan Pak Anies ini. Banyak banget gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh beliau gitu ya. Dan baru tahunya itu setelah aku membuat video ini dengan membaca semua artikel tentang beliau gitu. Jadi sekarang tuh kayak kalau dulu banyak ibu-ibu kan yang kagum dengan Pak Anies ini, awalnya aku biasa aja gitu, tapi setelah membaca dan tahu perjalanan Pak Anies ini dari kecil memang sudah mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat, aku makin jadi kagum banget gitu ya dengan Pak Anies. Dan semoga video kali ini teman-teman juga bertambah gitu wawasannya bahwa Pak Anies ini memang sangat luar biasa gitu. So, teman-teman, terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Kalau teman-teman suka dengan video ini, teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan komen apa pendapat teman-teman di bawah. So, terima kasih udah nonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.